Radio RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, terima kasih pendengar dan penonton dari net dimanapun Anda berada. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Dialog Lintas Pagi, Toli Toli Buol dan Parigi Mautong. Seperti yang sudah diperbincangkan di opini publik tadi pagi, banyak sekali masukan-masukan dan saran dari masyarakat di wilayah Kabupaten Toli Toli terkait dengan instruksi terbaru yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Rusdi Mastura bernomor 440-674- tertanggal 12 Agustus 2021. Dalam instruksi tersebut, Pak Gubernur menginginkan ada tempat isolasi mandiri secara terpusat di masing-masing daerah. Topik yang coba kita bahas adalah efektifkah isolasi mandiri terpusat yang ada di masing-masing daerah. Itu yang akan kita perbincangkan bersama dengan sejumlah narasumber kita pagi hari ini yang bergabung dari luar studio via Zoom. Yang pertama ada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Andes Haji Ridwan Mumu MSI. Kemudian Sekretaris Satgas COVID-19 Kabupaten Buol, Ibu Lisa Monalisa SSTP. Dan juga Sekretaris Satgas COVID-19 Kabupaten Parimo, Ripai ST MSI. Satu persatu kita akan coba sapa. Yang pertama ada Ibu Lisa Monalisa SSTP, Sekretaris Satgas COVID-19 Buol. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Lisa. Ya, mohon mungkin mikrofonnya bisa di-on-kan, Bu. Baik, selamat pagi Ibu Lisa. Halo. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabarnya sehat Ibu Lisa ya? Alhamdulillah, sehat. Baik. Kemudian yang kedua ada Sekretaris Satgas COVID-19 Kabupaten Parimo, Bapak Ripai ST MSI. Assalamualaikum Pak Ripai. Waalaikumsalam Pak, salam sehat. Salam sehat. Alhamdulillah sehat-sehat pagi hari ini Pak Ripai ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, saya ke Pak Ripai terlebih awal. Kita juga nanti akan berbincang dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Ridwan Mumu, Pak Ripai. Baik, Pak Ripai, ada instruksi terbaru yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 12 Agustus 2021 terkait dengan lokasi ataupun tempat isolasi mandiri terpusat. Kalau kita melihat angka COVID-19 di wilayah Kabupaten Parigi Motong hingga saat ini itu memang angkanya tinggi seperti itu. Nah, efektifkah Pak Rifai pelaksanaan isolasi mandiri nanti? Karena di beberapa daerah bahwa mereka yang menjalani isoman, mereka keluar rumah. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Rifai? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang instruksi Pak Gubernur itu baru kemarin keluar yang disebutkan tadi nomor 673 dan 674. Nah, untuk Parigi Mautong sendiri posisi sekarang yang kasus aktif itu 757 dengan jumlah yang isoman di rumah itu 652 orang dan dirawat di rumah sakit 105 orang. Nah, dari jumlah yang isoman itu memang terpencar di beberapa lokasi di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Parigi Mautong. Nah, kami dari Satgas sementara ini memang turun ke kecamatan-kecamatan dalam rangka untuk mengoptimalkan pos komando atau pos komando desa sesuai dengan amanat instruksi Presiden maupun edaran Kementerian Dalam Negeri. Nah, kami sudah menyerap aspirasi juga dari kepala desa, kemudian dari camat di wilayah kecamatan. Rata-rata mereka sepertinya angkat tangan dengan instruksi ini. Karena kan yang pertama pembiayaan yang mereka hitung-hitung itu besar. Yeah. Kemudian yang faktor utama itu tempat yang harus representatif, dan di kecamatan-kecamatan itu belum ada yang tempat yang mereka bisa menjamin untuk tempat. Karena ketika kita memindahkan orang dari rumah untuk ke tempat isolasi, otomatis kita harus membuat tempat yang nyaman untuk penyembuhan penyakitnya. Nah, ini yang mereka rata-rata di kecamatan angkat tangan seperti itu. Tapi kami dari Satgas Kabupaten sebelum instruksi ini memang sudah menyiapkan tempat diklat untuk di wilayah ibu kota Kabupaten Parigi Mautong. Tempat diklat, walaupun memang kapasitasnya itu kami hitung kemarin cuma maksimal sekitar 30 sampai 35 orang. Untuk ini. Baik. Jadi secara kami ke Satgas untuk kabupaten kami siap. Cuma itulah kami ini kesulitannya untuk di kecamatan-kecamatan. Sedangkan untuk kasus COVID ini
yang paling banyak ini sebenarnya di wilayah Kecamatan Kunyali, di luar Kota Parigi. Baik, artinya Pak Ripai, teman-teman di kecamatan seperti itu bisa dikata bahwa tidak menerima instruksi daripada Pak Gubernur ini karena alasan mungkin lokasi yang tidak representatif seperti itu, Pak. Bisa dikata seperti itu, Pak Ripai? Iya, mereka rata-rata sepertinya menyerah, Pak. Kami sudah, walaupun mereka bilang untuk lakukan selama ini kan isolasi mandiri di rumah, mereka sudah jalankan di pos komando, antar makanan dan sebagainya. Tapi ketika harus memusatkan isolasi di suatu tempat atau suatu gedung, mereka sepertinya agak ini, Pak. Artinya mungkin berbicara lagi pada persoalan anggaran yang kurang atau tidak ada sama sekali. Iya. Anggaran kan bisa direkufusing juga memang ke depan nanti. Cuma memang kebutuhan ini kan banyak seperti APD, obat-obatan dan sebagainya, itu membutuhkan anggaran banyak juga. Baik. Apalagi ketika kita menyediakan gedung, kita harus sediakan tempat tidurnya, kemudian fasilitas lainnya itu yang harus mereka agak kesulitan seperti itu, Pak. Baik. Tadi Pak Ripai juga katakan bahwa ada yang menjalani isolasi mandiri seperti itu di rumah. Nah, bagaimana pengawasannya dari teman-teman Satgas atau dari tenaga kesehatan? Mereka ini dipastikan memang benar-benar tidak keluar rumah, tidak berkeluyuran, berinteraksi dengan masyarakat lainnya, Pak Rifai. Ya, memang ada beberapa desa atau kecamatan itu ada seperti kesepakatan, macam kemarin kami di satu kecamatan di bagian utara, ada kesepakatan ketika dalam satu rumah misalnya lebih banyak itu yang terkonfirmasi positif, maka yang kurangnya itu yang sisa anggota keluarga itu akan keluar, akan ke tempat yang lebih aman begitu. Jadi seperti itu ada seperti itu juga dari masyarakat. Kemudian untuk wilayah-wilayah untuk yang isoman, pemerintah desa itu selama ini tetap jalankan. Kan ada ADD juga untuk itu. Jadi pengawasan dari internal desa tetap jalan selama ini sebenarnya untuk itu. Baik, ditahan informasinya Pak Ripai dulu ya. Saya ke Ibu Lisa Monalisa SSTP, Sekretaris Satgas COVID-19 Kabupaten Buol. Ibu Lisa. Ya. Iya, ini menarik sekali apa yang disampaikan sebelumnya oleh Pak Ripai. Mereka yang ada di tingkat desa maupun kecamatan meskipun telah dibentuk posko komando seperti itu, namun seakan-akan mereka menyerah seperti itu, menolak dengan adanya instruksi Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang terbaru. Kalau untuk Kabupaten Buol sendiri kondisinya seperti apa, Bu? Untuk isolasi mandiri terpusat ini, Bu. Silakan. Ya, jadi terima kasih. Saya mungkin barangkali berbicara tentang kondisi yang ada di Kabupaten Buol. Terkait dengan isolasi mandiri yang akan direncanakan terpusat dan terpadu itu sebenarnya kami sangat menyambut dengan baik karena ada beberapa program yang telah kami mulai laksanakan itu dari awal-awal tahun terkait dengan isolasi yang terpadu. Di Kabupaten Buol ini kami sudah merencanakan mulai dari desa. Di dalam desa itu ADD Refocusing sudah menyiapkan anggaran tentang rumah persinggahan atau dengan kata familiarnya itu adalah rumah isolasi terpadu. Nah, ini yang sudah kami coba maksimalkan. Walaupun ada beberapa desa juga yang belum efektif melaksanakan itu dan belum semua mampu melaksanakan itu, tetapi tahapan-tahapan itu sudah mulai kami lakukan. Sekarang kami dalam posisi sedang mensosialisasikan, mengedukasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya isolasi terpadu ini atau isolasi terpusat. Jadi memang untuk program yang disampaikan oleh Gubernur itu memang kami sangat mendukung. Iya, artinya Buol sudah siap dengan lokasi-lokasi yang disiapkan seperti itu untuk isolasi mandiri ini, Ibu Lisa? Siap. Pada awal perencanaan itu kami sudah menyiapkan segala hal termasuk dengan ketika ada kasus atau tren yang lagi naik di Kabupaten Buol seperti sekarang ini, pemerintah Kabupaten Buol sudah menyiapkan. Pada tahun 2020 kami sudah melaksanakan hal yang seperti itu. Waktu kami melakukan PSBB, kami mengumpulkan para pasien yang terpapar di satu tempat, yaitu di Rusunawa. Dan efektifnya itu termasuk cepat untuk tingkat penyembuhannya. Baik, kalau untuk gambarannya sendiri, Bu, untuk Kabupaten Buol, seperti apa sebenarnya untuk pasien COVID-19 ini? Baik mungkin yang menjalani isolasi mandiri, maupun mereka yang ada dirawat secara intensif di RSUD Mokoyuri Buol, Bu. Iya, perlu kami sampaikan untuk rilis kasus COVID-19 yang per tanggal 12 kemarin saat ini adalah kasus secara keseluruhan itu adalah 1.181, yang sembuh 806 itu secara keseluruhan, dan untuk saat ini pasien yang sedang melakukan isolasi mandiri 332, yang dirawat di rumah sakit berjumlah 15 orang dengan angka kematian 28,
plus tadi malam, kemarin malam yang 2 yang belum dirilis, kami menunggu rilis dari provinsi. Baik, kalau di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Toli-Toli, angka positif COVID atau kasus aktifnya setiap hari itu mengalami tren peningkatan seperti itu. Salah satu faktor, salah satu penyebabnya adalah berdasarkan keterangan yang kami peroleh, yang kami terima dari Satgas COVID-19 Kabupaten Toli-Toli bahwa mereka yang tengah menjalani isolasi mandiri tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Ini menjadi salah satu acuan sehingga angka di Toli-Toli semakin meningkat. Bu Wol, seperti apa Bu bagi mereka yang menjalani isoman? Prokesnya seperti apa Bu? Ya, kami berdasarkan instruksi Mendagri kemarin untuk melakukan PPKM Mikro, tahapan-tahapan ini sudah kami lakukan. Memang di Kabupaten Bohol itu terdapat juga klaster keluarga akibat dari ada beberapa pasien isoman yang tidak patuh terhadap ketaatan dalam melakukan isolasi mandiri. Jadi memang untuk isolasi mandiri di Kabupaten Bohol ini tidak sepenuhnya memang berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan, sehingga menciptakan klaster-klaster baru yang justru muncul dari klaster keluarga. Kenapa sampai demikian, Bu? Tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah Bohol, Bu? Bagaimana maksudnya? Kenapa sampai tidak sesuai dengan harapan pemerintah Kabupaten Bohol, mereka yang menjalani isolasi mandiri? Ya, karena ada banyaknya pasien-pasien yang tidak patuh dan tidak tertib terhadap pelaksanaan isolasi mandiri. Dan kemudian ada juga kami ketemukan di sini, sehingga kami sangat mendukung terhadap program isolasi terpusat. Ada banyak yang kami temukan kondisi rumah yang tidak memungkinkan untuk pasien melakukan isolasi mandiri di tempat itu. Itu juga salah satu penyebab. Baik, ditahan dulu informasinya Bu Lisa ya. Di 0852 4248 6001 Anda dapat bergabung berbincang bersama kami di pagi hari ini di Lintas Pagi Toli-Toli, Bohol dan Parigi Motong edisi Jumat tanggal 13 Agustus 2021. Efektifkah isolasi mandiri terpusat yang sebagaimana diinstruksikan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah? Ada beberapa hal-hal yang disampaikan dalam instruksi tertanggal 12 Agustus 2021, diantaranya bahwa memang daerah diharapkan dapat melaksanakan surat edaran dimaksud, kemudian juga dapat memfungsikan maksimal dan atau menambah tempat isolasi terpusat sebagai tempat yang aman untuk isolasi mandiri yang terkonfirmasi COVID-19 di wilayah masing-masing. Pagi hari ini kita juga akan coba berbincang, kita coba menghubungi Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan berbicara bagaimana persoalan anggaran, karena di Parigi Motong mereka ataupun sejumlah kepala desa mengeluhkan terkait dengan anggaran jika memang dilaksanakan isolasi terpusat bagi mereka yang terkonfirmasi positif dan menjalankan isolasi mandiri. Dan kita berharap mereka yang menjalani isolasi mandiri memang betul-betul berada di rumah, tidak kemana-mana, tidak berkeluyuran, karena jika berkeluyuran berpotensi menularkan COVID-19 kepada mereka yang sehat seperti itu. Di 0852 4248 6001 Anda kami tunggu atensinya. Saya ke Pak Rifai lagi. Pak Rifai. Ya, Pak Rifai. Ya. Baik. Ya, kalau untuk Kabupaten Parigi Motong sendiri, gambaran pengawasan bagi mereka yang melaksanakan isolasi mandiri dari kita Satgas seperti apa, Pak? Kalau di Toli-Toli, berdasarkan informasi yang kami peroleh, berdasarkan hasil wawancara kami bagi salah seorang penyintas di Kabupaten Toli-Toli, bahwa mereka tidak dikunjungi oleh petugas kesehatan, tidak di-dropping, diberi obat-obatan, vitamin, dan lain sebagainya. Kondisi Parimo apakah juga seperti itu, Pak? Ya, sebenarnya kondisinya hampir semua daerah sama, Pak. Memang bukan juga kesalahan oleh tenaga kesehatan kita, karena utamanya beberapa tenaga kesehatan kita di puskesmas juga sudah banyak yang terpapar. Jadi memang kami sendiri memang agak kekurangan dengan nakes, dan itu sudah diperintahkan oleh Pak Bupati untuk membuka relawan, untuk membuka relawan di Kabupaten Parigi Motong. Ada beberapa dari puskesmas kami yang tutup untuk pelayanan, dan sebagian besar nakes itu ikut terpapar. Jadi mungkin faktor ini, Pak, yang kenapa sampai mungkin ada masyarakat yang mengeluh bahwa tidak ada perhatian dari tenaga kesehatan atau dari Satgas untuk mengunjungi ataupun menanyakan tentang kesehatan mereka. Tapi ini tetap kami koreksi, Pak. Kami akan koreksi karena kami dari Satgas sudah ada juga kecamatan, kemudian satu kecamatan akan kami dorong untuk optimal bekerja, dan
dari posko desa harus optimal. Jadi semua kita kolaborasi Pak, bukan cuma tenaga kesehatan tapi semua, karena perhatian ini bukan cuma dari kesehatan tapi dari teman-teman dari desa juga harus ada perhatian. Itu yang kami harus tetap lakukan Pak. Iya, ada dua strategi, ada dua solusi yang coba ditawarkan oleh pemerintah Parigi Motong. Yang pertama adalah membentuk poskomando posko yang ada di tingkat desa. Kemudian yang kedua adalah saat ini seperti yang Pak Ripai sampaikan akan merekrut relawan. Apakah ini upaya juga yang dilakukan oleh pihak Satgas bersama dengan pemerintah daerah untuk meminimalisir penyebaran COVID di Parimo yang levelnya naik satu tingkat dari oranye ke merah seperti itu Pak Ripai? Iya, itu memang salah satu kiat kami. Di samping juga kami untuk tetap kabupaten tetap seperti yang dari Bu Ol tadi menyatakan, kami juga siap untuk di kabupaten untuk melaksanakan isolasi terpusat. Kami juga siapkan gedung seperti itu. Cuma memang kita harus dorong di desa-desa untuk melakukan isolasi terpusat. Memang menurut hasil yang di Jawa itu isolasi terpusat ini yang bisa memutus, salah satu faktor yang bisa memutus penyebaran. Nah itu yang kita harus sama-sama berikan pengertian kepada masyarakat, kepada desa yang kami tetap lakukan itu. Jadi di samping dua hal tadi dengan penambahan nakes untuk relawan nakes, itu yang harus tetap kita lakukan juga. Baik, saya ke Ibu Lisa lagi. Ibu Lisa. Ya, Ibu Lisa. Ya. Iya, ini menarik sekali. Memang apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tentu melalui instruksi yang ada tentu muaranya adalah untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di masing-masing daerah, termasuk Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong. Nah, untuk Kabupaten Buol sendiri, Bu, bagaimana dari kita, Satgas, pengawasan bagi mereka yang memang menjalani isolasi mandiri saat ini, agar kita pastikan bahwa mereka ini tidak keluar, kemudian kebutuhannya, vitamin, obat-obatan, dan sebagainya tercukupi, Bu Lisa? Ya, terima kasih. Untuk pengawasan yang dilakukan untuk para pasien yang sedang melakukan isolasi mandiri, di desa-desa itu memang sudah dibentuk ada posko yang akan yang melibatkan beberapa segala komponen yang ada di dalam desa. Kami di sini di Kabupaten, Satgas Kabupaten memaksimalkan peran-peran itu, sehingga para pasien atau yang terpapar yang sedang melakukan isolasi mandiri dapat terkontrol dengan baik dan benar. Nah, ini yang sudah coba kami lakukan terhadap pengawasan-pengawasan yang akan dilakukan terhadap masyarakat atau pasien yang sedang terpapar. Di dalam program sehingga terjadi peningkatan kasus yang ada di Kabupaten Buol, sebenarnya pada awal Juli kemarin kasus kami tidak begitu banyak. Tidak begitu banyak sehingga Bupati mengambil satu kebijakan untuk segera melakukan tracking. Tracking untuk menguji sampel. Untuk menguji sampel apakah kabupaten kita ini dalam keadaan baik-baik saja. Ternyata setelah dilakukan beberapa kali sampling ditemukan kasus. Sehingga secepat mungkin diambil tindakan untuk dilakukan tracking. Dan untuk saat ini kasus semakin hari semakin meningkat. Disinilah menggambarkan bahwa kondisi Buol sedang tidak baik-baik saja. Sehingga ada kebijakan kemarin kita sudah naik di PPKM level 3. Nah inilah yang coba kami akan maksimalkan terhadap peran-peran di mana klaster-klaster yang ada. Ternyata ditemukan juga ada klaster yang muncul dari klaster keluarga. Inilah yang coba kami evaluasi terhadap bagaimana pengawasan terhadap isolasi mandiri yang dilakukan di desa-desa yang melibatkan semua unsur di desa itu sendiri. Baik, ditahan dulu informasinya Bu Lisa ya. Kita juga sudah terhubung dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Ridwan Mumu, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ridwan. Oke, ke sana saja, Tri. Iya, Assalamualaikum Pak Ridwan. Ya. Ya, Pak Ridwan. Halo. Ya, Assalamualaikum Pak Ridwan. Bersama Ahmad Mukadas di studio Pak Ridwan. Baik, Pak Ridwan. Bisa mendengarkan suara saya Pak Ridwan? Pak Ridwan? Baik, pendengar dan penonton RRI.net dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut di perbincangan di sesi kedua di Lintas Pagi Toli-Toli Buol dan Parimo, efektifkah isolasi mandiri terpusat yang coba dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah? Kita jeda dulu, kita dengarkan dulu yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lintas Pagi Toli-Toli Buol dan Parimo.
Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, Anda masih bersama kami, Lintas Pagi, Toli Toli Buol, dan Parimo. Efektifkah isolasi mandiri terpusat? Saya sudah terhubung dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Andes Haji Ridwan Mumu, MSI. Assalamualaikum, Pak Ridwan. Pak Ridwan, Assalamualaikum. Bisa mendengarkan suara saya, Pak Ridwan? Pak Ridwan Mumu? Ya, Assalamualaikum, Pak Ridwan. Ya, bersama Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Ridwan Mumu. Pak Ridwan. Baik, Pak Ridwan. Ya, halo. Ya, bisa mendengarkan suara saya dengan jelas, Pak Ridwan ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ahmad Mukadas di studio, Pak Ridwan. Pak Ridwan? Iya, bisa, ya. Baik, kita hubungi kembali Pak Ridwan Mumu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. Sambil menghubungi Pak Ridwan, saya kembali ke Pak Rifai. Pak Rifai. Ya. Baik, Pak. Apa strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong dalam hal ini satuan tugas agar angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Parigi Motong dapat diminimalisir, dapat ditekan penyebarannya di tengah masyarakat, Pak Rifai? Ya, kami sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri yang nomor 32 yang dikeluarkan tanggal 10 Agustus, kami tetap jalankan itu. Utamanya untuk pesta-pesta pernikahan, resepsi pernikahan itu yang kami walaupun untuk tidak kami tetap masih kami perbolehkan, tapi dengan kapasitas maksimal 25% dan ada ketentuan tidak boleh makan di lokasi tempat. Kemudian pengoptimalan posko-posko desa, satgas kecamatan itu kami tetap lakukan karena kami menyadari bahwa di desa, di kecamatan lah inilah sebenarnya yang harus pemutus awalnya untuk penyebaran virus ini. Hal-hal yang kami lakukan itu edukasi, Pak, tentang operasi justisi ke lapangan itu tetap kita lakukan. Kemudian di perbatasan di Gorontalo, di perbatasan Molosipat sana, kami tetap mendirikan posko untuk lintas batas dan mempersyaratkan beberapa hal seperti rapid antigen untuk masuk ke wilayah Kabupaten Parigi Motong. Itu yang sudah kami lakukan untuk Kabupaten Parigi Motong. Yang utamanya memang edukasi ini, Pak, pemakaian masker dan sebagainya ke masyarakat ini yang tetap harus kami lakukan, kami jalankan terus. Walaupun memang untuk sanksi-sanksi tetap kami berlakukan secara soft dulu, tidak sampai menerapkan denda dan sebagainya yang terlalu tinggi karena kasihan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, Pak. Baik, ditahan informasinya Pak Rifai ya. Kita sudah terhubung juga dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Ridwan Mumu. Kita sapa. Assalamualaikum Pak Ridwan Mumu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ahmad Mukadas di studio, Pak Ridwan. Oh ya, selamat kadang. Baik. Salam sehat selalu. Baik. Salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan sekali di udara tetap di udara. Dan salam buat teman-teman pendengar setia dari Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Baik, Pak Ridwan Mumu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tanggal 12 kemarin pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kembali mengeluarkan instruksi terkait dengan lokasi isolasi mandiri terpusat. Untuk lebih awal seperti apa ini? Dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah sendiri, tentu terkait dengan anggarannya seperti itu karena beberapa daerah, beberapa desa di Kabupaten Parigi Motong yang kami konfirmasi ke Satgasnya bahwa mereka mungkin sepertinya berat seperti itu untuk membentuk atau membuat daripada lokasi isolasi mandiri terpusat ini. Bagaimana komentar Anda, Pak Ridwan? Ya, jadi begini, saya melihat judulnya bahwa efektifkah. Jadi mohon maaf dulu, pertama saya menyapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam. Dan yang saya hormati seluruh inisiator dari Radio Republik RRI Toli dan para pendengar semua dan baik Pak Aigar dan sumber terkait dengan judul efektifkah isolasi mandiri terpusat. Kalau menurut kami sangat efektif. Kenapa sangat efektif? Karena betul, karena dengan isolasi mandiri ini bahwa masyarakat bisa pertama terkontrol dalam penyebaran virusnya. Kedua, dapat tertangani langsung oleh dokter, dapat tertangani langsung dari relawan-relawan kesehatan untuk menangani. Dan termasuk sangat manusiawi kalau isolasi mandiri terpusat. Terkait dengan SK Gubernur, 2 SK Gubernur tanggal 12 Agustus 2021 bahwa menginstruksikan kepada seluruh bupati dan wali kota untuk segera membuat tempat-tempat isolasi mandiri terpusat sesuai dengan arahan dan instruksi dari Bapak Presiden pada seluruh gubernur seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Bapak Gubernur sudah memerintahkan kepada kami sebagai dinas sosial khususnya untuk segera menyiapkan segala sesuatunya dalam rangka apabila dalam kabupaten kota yang sudah membentuk isolasi mandiri terpusat dan kredit mungkin gubernur bisa membantu. Tetapi untuk sekarang ini tugas dinas sosial adalah pertama kami akan mencoba mempersiapkan dapur umum apabila dapur umum di kota dan kabupaten kota belum tidak mampu melayani. Kami akan bantu dapur umumnya. Yang kedua, sekarang cadangan beras pemerintah yang ada di Bulog untuk provinsi 200 ton, untuk kabupaten kota 100 ton. Silakan kabupaten kota mengambil 100 ton untuk segera membagikan kepada mereka-mereka yang isolasi mandiri terpusat. Dan apabila kabupaten kota sudah melayani selama 14 hari dan masih juga membutuhkan, akan bermohon kepada kami Provinsi Sulawesi Tengah. Bapak Gubernur akan memberikan bantuan itu. Yang jelas, beras yang 200 ton untuk provinsi sudah ready, siap untuk disalurkan kapan dibutuhkan. Baik Pak Ridwan. Berbicara persoalan stok daripada kebutuhan yang seperti Pak Ridwan sampaikan, baik beras dan lain sebagainya, oke, tidak jadi masalah seperti itu. Hal itu mencukupi dan bisa diambil oleh pemerintah kabupaten kota. Ada yang miris Pak Ridwan, bahwa mereka yang kerap menjalani isolasi mandiri itu sama sekali tidak jarang dan tidak pernah dilihat oleh petugas kesehatan, bahkan tidak diberi suplai obat-obatan dan vitamin. Bagaimana komentar Anda Pak Ridwan untuk ini? Ya, nanti karena ini adalah tugas dan tanggung jawab dari dinas kesehatan, dan kami yang kebetulan di Satgas COVID provinsi sebagai koordinator relawan di dalam SK Gubernur itu, kami akan coba mengkomunikasikan dengan dinas sosial, dinas kesehatan. Karena instruksi Bapak Gubernur bahwa tidak ada memastikan, instruksi Gubernur selalu kesehatan, dinas sosial memastikan bahwa bantuan sosial sampai kepada mereka yang isolasi mandiri, kesehatan memastikan bahwa seluruh obat dan penanganan perawatan dokter harus sampai kepada mereka yang membutuhkan. Tapi insya Allah ini menjadi catatan bagi kami, dan kami akan melaporkan kepada Bapak Gubernur. Yang jelas kami minta data. Kami mohon data. Data maksudnya data bukan data apa tanda kutip. Maksudnya jangan hanya katanya, dari desa mana, di negara mana, itu kita komunikasikan. Iya, selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, ada perpanjangan tangan maksud kami di tingkat kabupaten di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Apa penekanan Anda kepada dinas-dinas sosial di daerah, Pak Ridwan Mumu? Oke. Saya ini menekankan kepada seluruh teman-teman saya yang ada di kabupaten, dinas sosial yang ada di kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Ayo, pertama, kita siapkan relawan kita Tagana. Kita siapkan Tagana Karang Taruna kita. Kita siapkan dapur umum. Kita ambil sekarang beras-beras yang ada 100 ton di Bulog. Segera
kita siapkan segala sesuatunya. Kita bantu masyarakat, kita bantu Bapak Gubernur, kita bantu Bapak Bupati, kita bergerak cepat. Karena dinas sosial bukan satu-satunya dinas yang menangani persoalan COVID, tapi dinas sosial baik provinsi, kabupaten, dan kota adalah salah satu dari dinas yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah dan yang ada di kabupaten kota. Ya. Artinya Pak Ridwan bisa mengatakan bahwa stok ready kemudian siap diambil oleh pemerintah kabupaten kota jika diperlukan. Siap. Pokoknya kami sudah ready semua dan saya sudah menyurat kepada kabupaten kota, teman-teman saya yang ada di dinas sosial kabupaten kota. Ayo kita sekarang bergerak cepat sesuai dengan visi misi Bapak Gubernur, bergerak cepat untuk menuju masyarakat Sulawesi Tengah yang sejahtera dan lebih maju. Baik, ditahan dulu informasinya Pak Ridwan Mumu ya. Saya ke Kabupaten Buol, ada Ibu Lisa Monalisa, Koordinator Sekretaris Satgas COVID-19 Buol. Ibu Lisa. Ya, siap. Mungkin Ibu Lisa sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Ridwan Mumu, terkait dengan suplai logistik yang siap diambil sewaktu-waktu. Komentar Anda, Bu Lisa. Untuk yang terkait dengan bantuan yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, ini adalah masuk dalam program pengaman jaring sosial yang ada di dinas sosial. Kami akan mengkomunikasikan ini dengan dinas terkait. Tetapi untuk gambaran juga terhadap bagaimana suplai untuk menjamin pasien yang sedang melakukan isolasi mandiri di desa itu sudah melakukan program-program juga seperti itu untuk bagaimana melakukan suplai makanan, vitamin. Selain vitamin yang akan diberikan oleh dinas kesehatan, ada juga suplai makanan yang sudah diatur di dalam anggaran desa yang dilakukan oleh satu desa. Jadi kami akan mengkomunikasikan hal tersebut terhadap dinas terkait, Pak. Baik, tadi juga Ibu sempat menyampaikan seperti itu bahwa angka yang ada saat ini di Kabupaten Buol meningkat seperti itu. Penyebabnya apa, Bu? Sehingga yang terkonfirmasi mengalami peningkatan seperti itu. Ya, untuk peningkatan kasus yang ada di Kabupaten Buol ini adalah salah satu upaya dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Buol. Kami melakukan tracking dengan cepat karena ada beberapa klaster. Memang kami akui ada klaster-klaster yang muncul akibat dari keluarga yang isoman tidak taat. Ada memang klaster itu, tetapi ini adalah upaya pemerintah sehingga kasus naik dan ini adalah salah satu upaya. Adalah salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Buol untuk melakukan penanganan dengan cara melakukan tracking sebanyak-banyaknya. Sehingga kami tidak heran jika kasus di Kabupaten Buol itu menjadi naik. Kalau untuk penekanannya sendiri kepada masyarakat, mungkin terkait dengan jadwal operasional kafe, warung, dan lain sebagainya, di tengah PPKM ini seperti apa gambarannya, Ibu? Ya, untuk pelaksanaan seperti itu kami sudah melakukan mulai dari PPKM Mikro. Sekarang sudah ada di level 3. Di dalam instruksi itu Bupati sudah mengeluarkan inbuk tentang pelaksanaan PPKM level 3 di Kabupaten Buol. Ada pengaturan-pengaturan, yaitu pertama kami melakukan operasi justisi. Itu yang walaupun sudah dilakukan dari awal tahun 2021 tetapi semakin hari semakin meningkat kasus atau level naik di Kabupaten Buol, kami semakin memperketat. Kami mengatur tentang pelaksanaan pesta. Ada seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Sekretaris dari Parimo bahwa yang mana pelaksanaan pesta ini memang harus diatur karena ini menciptakan satu klaster. Jadi di dalam PPKM level 3 ini pemerintah mengambil kebijakan bahwa yang mana yang pertama membatasi kapasitas ruangan. Kapasitas ruangan, kemudian yang kedua membatasi tidak menyiapkan tempat duduk. Tidak menyiapkan tempat duduk di dalam pelaksanaan pesta, kemudian tidak melakukan makan di tempat dan makanan tersebut di dalam kemasan. Kemudian selain pembatasan pesta, meniadakan juga tempat-tempat kegiatan publik lainnya, melakukan pembatasan aktivitas masyarakat di pasar seperti di kafe, di rumah makan, itu sudah diatur di dalam pelaksanaan PPKM level 3. Dengan upaya, dengan harapan ini bisa mencegah klaster-klaster lainnya. Demikian, Pak. Artinya ada berbagai macam langkah strategi upaya yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Buol agar penyebaran COVID-19 ini bisa ditekan, diminimalisir, Bu Lisa ya? Siap. Baik, ditahan informasinya Bu Lisa, saya ke Pak Rifai lagi, Sekretaris Satgas COVID-19 Parimo. Pak Rifai. Ya, Pak. Ya, tadi Pak Rifai juga sampaikan bahwa
salah satu langkah yang coba dilakukan dari dua langkah sebelumnya, pembentukan posko dan juga yang satunya pengetatan di daerah perbatasan seperti itu. Artinya bagi mereka yang datang dari luar Provinsi Sulawesi Tengah masuk di wilayah Kabupaten Parigi Motong, itu akan ada pemeriksaan di posko perbatasan. Nah, mengantisipasi hal yang tidak diinginkan bersama, seperti mungkin petugas di lapangan bermain mata dengan para masyarakat dari luar daerah seperti itu, apa yang kita lakukan, Pak Rifai? Ya, memang ini yang kami memang wanti-wanti kepada petugas posko kami agar jangan sampai bermain mata untuk kali ini, karena ini kan masalah moral sudah, Pak. Jadi kami percaya dengan anggota kami di lapangan untuk melaksanakan hal ini. Memang ada pemikiran kemarin untuk menyediakan antigen ketika tidak ada antigen untuk masyarakat yang masuk, cuman dengan keterbatasan kami juga itu yang kami agak susah juga untuk sekarang ini. Jadi untuk saat ini kami tetap percaya dengan teman-teman kami di lapangan untuk menjalankan instruksi untuk pengetatan di posko ini, Pak. Iya, itu apakah hanya berlaku bagi mereka yang akan masuk ke Kabupaten Parigi Motong atau berlaku juga bagi mereka mungkin yang hanya melintas masuk ke Kabupaten Toli-Toli atau ke Provinsi Sulawesi Tengah, Palu, Pak Rifai? Oh tidak, ini cuma untuk di perbatasan provinsi saja, Pak. Di perbatasan provinsi saja yang kami lakukan. Artinya mereka di Motong. Ya, kalau untuk ke Palu kemudian ke Toli-Toli dan sebagainya kami tidak buat posko. Artinya Pak, mereka dari Gorontalo yang melintas seperti itu diperiksa atau mereka yang akan masuk ke Parimo, Pak? Yang akan masuk dari provinsi tetangga, dari Gorontalo, dari arah sana, Pak. Itu salah satu dari arah sana. Itu salah satu upaya pencegahan kita ya, penyebaran COVID-19. Ya, baik. Ditahan dulu informasinya, Pak Rifai. Saya ke Pak Ridwan Mumu lagi. Pak Ridwan. Ya. Baik, ini memang penanganan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah pada khususnya memang memerlukan kerjasama dari seluruh stakeholder terkait, dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan lain sebagainya. Nah, khusus kita di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Kepala Dinas, apa yang Pak Ridwan Mumu ingin sampaikan kepada seluruh Kepala Dinas di 13 Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Dinas Sosial, Pak Ridwan? Ya, terima kasih. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman Kepala Dinas Sosial di Kabupaten Kota, ayo kita coba berkoordinasi yang baik, kita coba bersinergi yang baik, kita coba berkolaborasi yang baik. Kalau ketiga hal ini kita coba untuk melangkah, kita coba untuk memperbaiki, insya kita bisa berkoordinasi dengan instansi lain, kita bisa berkoordinasi dengan intern kita di dalam dinas sosial sendiri, kita bisa berkoordinasi dengan para masyarakat atau para relawan atau para pemerhati kesehatan semua. Kalau hal ini kita laksanakan semua dan kita berjalan bersama-sama, karena penanganan COVID tidak bisa ditangani oleh sendiri-sendiri. Tidak bisa dinas kesehatan hanya bisa menangani COVID ini. Dinas sosial tidak bisa dengan bantuan sosialnya bisa menangani COVID ini. Atau badan bencana atau apa juga lain. Kita harus saling membangun untuk membantu masyarakat yang terkena COVID ini. Karena COVID ini adalah wabah yang melanda Sulawesi Tengah yang harus dikerjakan bersama-sama baik lintas UPD maupun intern di Dinas Sosial Sulawesi Tengah. Yang jelas saya selalu yakinkan kepada semua teman-teman bahwa Dinas Sosial bisa untuk membantu OPD-OPD yang lain. Kami punya relawan yang sangat banyak. Apabila ada OPD yang punya dana yang banyak, ayo silakan siapa yang membantu beras, siapa yang membantu minyak, apa-apa. Kita buka dapur umum. Kita berikan makan kepada relawan. Kita berikan makan kepada mereka cepat. Kami siap, Dinas Sosial Kabupaten Kota dan Provinsi siap dengan relawan sagananya untuk bisa membantu menemani COVID-19 yang ada di Sulawesi Tengah sehingga bisa semakin hari semakin menurun. Ya. Baik, Pak Ridwan Mumu, terima kasih sudah bergabung, sudah berbincang bersama kami di Lintas Pagi Toli-Toli Buol dan Parigi Motong pada kesempatan kali ini. Sukses terus, sehat terus, dan selamat beraktivitas, Pak Ridwan Mumu. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih, salam sehat buat semuanya. Kali ini di udara, tetap di udara. Terima kasih. Iya, demikian perbincangan kami pendengar dan penonton dimanapun Anda berada bersama dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Ridwan Mumu, terkait dengan tentunya kesiapan logistik daripada Dinas Sosial jika 13 kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah memerlukan bantuan logistik dalam hal tentunya dalam rangka pelaksanaan isolasi mandiri terpusat. Memang beberapa daerah
termasuk di Parigi Motong, kemudian di Kabupaten Buol sudah menyiapkan lokasi-lokasi untuk pelaksanaan isolasi mandiri terpusat sebagaimana yang disampaikan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dalam instruksinya tertanggal 12 Agustus 2021. Namun sebelum kita lanjut di sesi terakhir, sesi ketiga di dialog kita pagi hari ini, kita jedah dulu, kita dengarkan dulu yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami di Lintas Pagi, Toli Toli Buol dan Parigi Motong. Persatuan Indonesia adalah bunyi sila ketiga dari Pancasila. Kini jiwa persatuan itu diuji. Rasa empati, kepedulian, dan kebersamaan terpanggil dengan adanya pandemi corona. Jika kita pernah bertanya, apa yang bisa kita berikan untuk bangsa ini? Kinilah saatnya dengan di rumah saja, dengan menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan tetap produktif. Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah saja. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah aja. 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 Di rumah saja, gerakan sederhana namun memberikan sumbangsi besar bagi bumi pertiwi. Segenap elemen bangsa, bersama kita lawan dan putus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19 dengan Persatuan Indonesia. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Pagi, Toli Toli Buol dan Parigi Motong, edisi Jumat 13 Agustus 2021. Efektifkah isolasi mandiri terpusat? Bersama dengan narasumber kami, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Ridwan Mumu, kemudian juga Koordinator Sekretaris Satgas COVID-19 Kabupaten Buol, Ibu Lisa Monalisa SSTP, dan juga Sekretaris Satgas COVID-19 Kabupaten Parigi Motong, Bapak Ripai ST MSI. Di 0852 4248 6001, Anda kami tunggu atensinya, pendengar yang ingin berbincang bersama dengan narasumber kami di pagi hari ini. Kita coba berbicara persoalan isolasi mandiri terpusat, sebagaimana yang diinstruksikan oleh Bapak Gubernur, Bapak Haji Rusdi Mastura, di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan isolasi mandiri terpusat atau menyediakan lokasi isolasi mandiri terpusat. Kita juga sudah dengarkan tadi penjelasan dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah bahwa memang logistik jika ada daerah yang melaksanakan isolasi mandiri terpusat seperti itu, logistiknya siap untuk disalurkan kepada daerah-daerah atau kabupaten yang melaksanakan isolasi mandiri terpusat. Sekali lagi di 0852 4248 6001, Anda kami tunggu atensinya pendengar untuk berbincang dan bergabung bersama narasumber kami. Saya ke Ibu Lisa lagi. Ibu Lisa. Ya. Ya. Berbicara persoalan COVID-19, tentu salah satu faktor yang paling utama adalah kesadaran dari masyarakat kita untuk mungkin melapor kepada rumah sakit ataupun puskesmas untuk memeriksakan kesehatannya jika mungkin memiliki gejala-gejala yang mirip dengan COVID-19. Nah, kita di Kabupaten Buol
Iya, bagaimana mengedukasi masyarakat? Namun sebelum dilanjut, sebelum dijawab, Ibu Lisa, ada yang mau bergabung dengan kita? Kita coba sapa dulu. Ada Pak Anwar di Toli-Toli. Ya, silakan Pak Anwar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, saya berangkat dari tema saja ini, Pak. Dan saya batasi juga temanya kan efektifkah isolasi mandiri. Saya batasi ya untuk Kabupaten Toli-Toli dengan kondisi sekarang ini. Saya kira itu tidak efektif, Pak. Dengan kondisi sekarang saat ini. Baik kita lihat dari kondisi masyarakatnya maupun kondisi pemerintah. Tentu saja kita masalah tempat. Di mana tempatnya, anggaran dari mana, sedangkan anggarannya besar itu juga belum tentu ya. Kemudian bagaimana fasilitas yang ada di dalam tempat itu, ini semua. Jadi itu kesimpulannya, khusus Kabupaten Toli-Toli saya kira kalau ini ada buang waktu dan anggaran saja. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak efektif, Pak. Baik. Terima kasih Pak Anwar ya sudah bergabung dan menyampaikan unek-uneknya di kesempatan pagi hari ini. Saya ke Ibu Lisa. Ibu Lisa. Iya, bagaimana Bu upaya kita dari Satgas COVID-19 Kabupaten Buol dalam mengedukasi masyarakat kita agar mereka mungkin yang memiliki gejala serupa dengan COVID-19 mau melapor di puskesmas atau di rumah sakit sehingga dapat tertangani secara cepat. Bagaimana upaya kita mengedukasi mereka, Bu? Ya, jadi memang untuk hal-hal yang demikian ini memang agak sulit karena memang dari awal pertama munculnya ini COVID ini sudah menciptakan ketakutan atau paranoid tersendiri bagi masyarakat. Kami di Kabupaten Buol selaku Satgas juga sudah mengupayakan beberapa hal. Semakin banyak kami mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan, memberikan pemahaman bahwa yang mana virus ini bukanlah hal yang menakutkan jika memang kita hadapi dengan persoalan dengan suasana yang tidak panik. Nah, inilah yang coba kami sampaikan kepada masyarakat. Namun untuk tingkat responnya masyarakat memang masih sangat minim. Masih sangat minim masyarakat yang mau untuk memeriksakan diri ke puskesmas setempat jika menunjukkan gejala. Tetapi kami dari pemerintah atau Satgas Kabupaten Buol juga sudah mengupayakan mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Iya, baik. Bu Lisa, apa yang Ibu ingin sampaikan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Buol terkait dengan pelaksanaan isolasi mandiri sekaligus closing statement dari Ibu? Silakan. Ya, hal-hal yang ingin sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Buol khususnya pada pasien yang sedang melakukan isolasi mandiri, kami sangat berharap isolasi mandiri tersebut dilaksanakan dengan baik dan benar karena itu adalah salah satu upaya untuk memutuskan penyebaran dan pencegahan penularan terhadap virus corona di Kabupaten Buol. Demikian barangkali, Pak. Iya, baik. Bu Lisa, terima kasih sudah bergabung melalui via Zoom pada kesempatan pagi hari ini di Lintas Pagi Toli-Toli Buol dan Parimo. Semoga apa yang kita perbincangkan bermanfaat bagi masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Buol. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat beraktivitas Ibu Lisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ke Pak Rifai. Pak Rifai. Ya, Pak. Baik, Pak Rifai, di akhir kebersamaan kita ini apa yang Pak Rifai ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Parigi Motong terkhusus bagi mereka yang tengah menjalani isolasi mandiri agar mungkin taat terhadap protokol kesehatan. Silakan Pak Rifai. Ya, yang pertama kami ingin sampaikan kepada teman-teman atau warga masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri, tetap jaga kesehatan, ikuti apa yang sudah di ketentuan pemerintah yang telah ditetapkan, dan yang paling penting adalah jangan percaya hoax yang beredar di masyarakat yang tidak berita-berita yang sebenarnya menurunkan imun tubuh kita. Kita tetap optimis untuk kabupaten kita dan untuk seluruh Indonesia untuk keluar dari tahapan untuk penyebaran ini. Kita mudah-mudahan ke depan nanti kita bersama-sama bergandengan tangan dengan semua stakeholder di Kabupaten Parigi Motong untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Parigi Motong. Baik, Pak Rifai, terima kasih sudah bergabung, sudah berbincang bersama kami di Lintas Pagi Toli-Toli Buol dan Parimo. Semoga apa yang kita perbincangkan bermanfaat bagi masyarakat Parigi Motong. Assalamualaikum, selamat beraktivitas Pak Rifai. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat.
Baik, pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami bersama dengan 3 narasumber yang sudah menyampaikan apa yang perlu dilakukan oleh publik, apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat jika menjalani isolasi mandiri. Dan juga mereka mengajak bahwa jangan takut untuk melapor ke fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas jika memiliki gejala-gejala yang tentu mengarah kepada COVID-19. Tentu ini sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di masing-masing daerah, Toli-Toli, Buol, dan Parimo. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini di Lintas Pagi Toli-Toli, Buol, dan Parimo, saya presenter Anda Ahmad Mukadas menyampaikan terima kasih dan jangan lupa ingat pesan Ibu 3M, menggunakan masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan untuk memutus penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa. Selamat beraktivitas.